Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban negara serta warga negara. Poin yang akan kami bahas pada video ini antara lain, pengertian hak dan kewajiban negara serta warga negara, hubungan antara hak dan kewajiban, pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur, dan contoh video kasus. Poin pertama, pengertian hak dan kewajiban. Pengertian dari hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Berdasarkan pendapat para ahli, hak dapat diartikan sebagai apa yang dibutuhkan seseorang untuk melindungi kesejahteraannya dan untuk menerima atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Hak juga dapat diartikan sebagai kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima, atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Pengertian dari kewajiban. Kewajiban diartikan sebagai sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, atau merupakan suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Menurut Notonegoro, kewajiban adalah memberikan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan atau diberikan oleh suatu pihak tertentu dan pada prinsipnya tidak dapat digantikan oleh pihak lain yang dapat dipaksakan oleh pihak-pihak tersebut untuk menggugat. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian dari hak dan kewajiban warga negara adalah sebagai berikut. Hak warga negara merupakan hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota atau warga dari sebuah negara. Untuk mempertahankan dan menjamin setiap hak warga negara dibutuhkan peraturan yang komprehensif. Sedangkan kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lantas, bagaimana dengan hak dan kewajiban negara? Hak dan kewajiban negara merupakan timbal balik dari hak dan kewajiban warga negara, yang mana hak warga negara merupakan kewajiban negara. Begitu juga sebaliknya, kewajiban warga negara merupakan suatu hak negara. Salah satu contoh dari hak warga negara adalah mendapat kehidupan yang layak, diantaranya pekerjaan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Memberikan kehidupan yang layak merupakan kewajiban negara. Berikutnya adalah contoh dari kewajiban warga negara, yakni membayar pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan. Jadi pajak juga merupakan hak negara. Yang terakhir, merupakan hak dari negara, yakni hak untuk dibela. Dijelaskan juga dalam pasal 27 UUD 1945, bahwa bela negara merupakan kewajiban dari warga negara sebagai wujud rasa cinta tanah air dan nasionalisme serta merupakan hak dari negara. Poin kedua, hubungan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara merupakan pemberian dari negara. Keduanya merupakan konsep yang dimasukkan dalam amandemen kedua UUD 1945, dan bahkan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya memiliki hubungan dekat. Hak dan kewajiban warga negara sebagai nama lain dari hak asasi manusia atau HAM, sebagai syarat esensial dari demokrasi hukum negara dan harus dilaksanakan oleh orang atau warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat dicapai dengan mengetahui posisi kita sendiri. Sebagai warga negara, kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita, melakukan apa yang harus kita lakukan, dan memperjuangkan hak kita. Pemerintah juga perlu mengetahui hak dan kewajibannya. Ketika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Semua hak yang diperoleh timbul dari pelaksanaan kewajiban. Pancasila sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban semua warga negara. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilainya yakni nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis, yang ketiga nilai tersebut secara langsung atau tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara. Poin ketiga, Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak dan kewajiban.
Hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pada pasal 26, 27, 28, dan 30, yang masing-masingnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 26, ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27, ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 30, ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat 2, menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Poin terakhir, contoh video kasus. Berikut kami tayangkan videonya, mohon disimak. Kalau tidak dikorupsi bisa jadi apa ya? Dan itu kalaupun misalnya korupsinya hanya 20,8 miliar. Kita dengarkan tadi penuturan Wakil Ketua BPK yang hasil auditnya belum selesai, tapi ada banyak sekali potensi-potensi kemungkinan terjadinya penyelewengan yang jauh lebih besar. Penegakan hukum yang adil dan tepat bagi semua kalangan di Indonesia kerap dipertanyakan. Pasalnya, vonis bagi pelaku kasus korupsi di beberapa kasus ini jauh lebih ringan dibandingkan vonis atas kasus pencurian yang menimpa warga. Padahal keduanya sama-sama mengambil sesuatu yang bukan milik atau diperuntukkan baginya. Dan kita akan membahasnya, sudah bergabung bersama kita malam ini Muhammad Isnur yang merupakan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Selamat malam Bang Isnur. Selamat malam Mbak Mevri dan seluruh rakyat Indonesia. Iya, pertanyaan besarnya sebenarnya bagaimana potret penegakan hukum di Indonesia saat ini Bang? Ya, potretnya sesuai dengan laporan YLBHI bertahun-tahun ya compang-camping, Mbak. Jadi kita tidak lagi melihat secara jernih ini adalah negara hukum, tapi lebih di kepada negara di mana seperti negara kekuasaan gitu, yang punya kekuatan, yang punya uang, yang punya kuasa, dialah yang kemudian lebih berpotensi mengendalikan hukum. Rakyat-rakyat biasa yang kemudian punya posisi yang lemah, tertindas, pada akhirnya YLBHI menemukan tidak ada kekuatan mereka di mata hukum. Itu catatan YLBHI dan temuan YLBHI hampir 10 tahun terakhir. Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah. Termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat. Dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Bukan itu. Tetapi harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM yang bisa dicegah. Berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi. Jadi bagaimana menurut kalian? Sampaikanlah pendapat kalian pada akhir sesi video ini. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk materi di video. Terima kasih kepada para anggota yang bekerja keras dalam pembuatan video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.